Pola komunikasi yang dilakukan pemerintah khususnya pada kondisi penanggulangan COVID-19 dirasakan sangat buruk. Masyarakat dan pelaku usaha dibuat bingung karena komunikasi yang tumpang tindih dan tidak konsisten. Pengamat komunikasi dari Visip USU, Syafrin, mengatakan pola komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan kebijakan harus dikelola dengan baik, tidak membingungkan apalagi tumpang tindih. Video seputar ramainya pengunjung di sebuah mal di tengah kota Jakarta yang sedang menerapkan kebijakan PSBB dan dimulainya penerbangan komersial di 15 bandara di tanah air membuat masyarakat bingung. Kebingungan itu menjadi bukti betapa jeleknya komunikasi dari berbagai kebijakan pemerintah baik pusat, provinsi sampai daerah. Penjelasan itu disampaikan pengamat komunikasi dari Universitas Sumatera Utara USU, Syafrin, kepada jurnalis TV Musaiful Hadi di Medan. Seharusnya komunikasi itu mudah dipahami, dipatuhi, dan dilaksanakan secara konsisten oleh pembuat keputusan, tapi itu tidak terjadi, sebut Syafrin, yang mengajar mata kuliah komunikasi di Pasca Sarjana USU itu. Sebenarnya yang paling penting sebelum suatu proses komunikasi disampaikan, dalam komunikasi itu yang disampaikan pesan. Pesan itu adalah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan. Yang diperlukan adalah pemahaman untuk membuat kebijakan itu. Apa kebijakan itu yang paling baik untuk masyarakat dalam rangka COVID ini? Dengan demikian, kalau sudah konsisten dalam hal kebijakan, maka harus ada satu keselarasan antara komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan antara pemerintah dengan pelaksana kebijakan menteri-menteri. Yang ini sekarang persoalannya adalah banyak hal yang tidak dipahami berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh presiden. Dengan demikian, komunikasi-komunikasi yang berjalan pun saling tidak bersinergi. Ini menjadi persoalan-persoalan yang sangat rumit dalam kehidupan masyarakat. Seharusnya pemerintah menjaga dengan baik proses komunikasi. Kemarin dikatakan dilarang mudik, sekarang tiba-tiba dibolehkan lagi angkutan udara, angkutan darat, dan sebagainya untuk berjalan. Itu walaupun dikatakan harus memiliki persyaratan-persyaratan tertentu, tapi siapa yang bisa menjaga persyaratan itu secara konsisten di bandara ataupun di terminal? Akan terjadi proses-proses negosiasi antara orang-orang yang berkeinginan mudik dengan pelaksana tugas di bandara. Nah, persoalannya ketika polisi setelah konsisten di lapangan, bagaimana cara dia untuk mengatasi hal ini? Apa kriteria dia untuk larang? Kemarin telah dilakukan pemutarbalikan ratusan kendaraan. Nah, kalau sekarang itu terjadi orang mudik dengan alasan dia membawa surat-surat keterangan, surat dinas dan sebagainya. Nah, harusnya dalam masa seperti ini satu pesan yang sangat konsisten yang harus ada. Kalau memang dilarang mudik, semua harus tidak berlaku. Kecuali kalau sarana transportasi, angkutan udara itu bersifat charter yang dilakukan oleh aparat pemerintah misalnya. Dengan demikian, penyebaran COVID itu bisa teratasi. Kritik yang sama disampaikan Syafrin dengan pola komunikasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemko Medan. Beberapa kebijakan yang ditetapkan pemerintah Provinsi dan Pemko Medan tidak mendapatkan respon dari masyarakat karena tidak jelas. Saya pikir betul kalau ada anggapan banyak orang bahwa komunikasi gubernur ataupun wali kota Medan itu gagal. Karena apa? Karena masih banyak masyarakat di Medan ini yang tidak mengindahkan aturan-aturan social distancing. Aturan-aturan berkumpul lebih dari sekian orang. Coba perhatikan di jalanan, di pasar, di pajak lah kalau bahasa Medan, di pajak itu sangat rawan sekali. Yang bila tidak hati-hati maka transmisi COVID-19 itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa di Sumatera Utara. Jadi saya pikir perlu kekonsistenan gubernur untuk berbicara kepada masyarakatnya, menyampaikan komunikasi yang baik. Masyarakat Sumatera Utara, tolonglah hindari sehingga kita bisa mengatasi COVID ini. Kembali ke wali kota Medan juga, bukan yang dipentingkan adalah perwal atau peraturan
wali kota, tetapi kebijakan-kebijakan komunikasi yang menghimbau. Dengan demikian, peraturan wali kota itu akan berjalan bila kita sampaikan dengan baik. Penindakan atau penahanan KTP untuk 3 hari itu tidak ada relevansinya untuk orang, karena setelah itu bisa diambil. Tapi penyadaran oleh orang nomor 1 baik Sumatera Utara dan Kota Medan itu lebih bermanfaat. Kita bisa lihat bagaimana gubernur-gubernur di Jawa, Anies, Ganjar ataupun Kopipah yang hampir setiap hari berkomunikasi dengan masyarakatnya untuk menyampaikan bahaya-bahaya COVID. Dengan demikian, beberapa daerah sudah terjadi penyebaran COVID yang melandai. Balik kita ke daerah tingkat 2, wali kota Bogor, Bupati Bogor, Bupati Bekasi selalu menghimbau. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat sama pimpinannya akan mempengaruhi komunikasinya. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan dapat dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat lewat berbagai saluran komunikasi seperti surat kabar, radio, dan televisi. Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.